Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini di tanggal 7 Januari 2022 kita akan kembali menganalisa 3 buah emiten, yaitu emiten yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dimiliki oleh Bumi Serpong Damai, kemudian Bank CIMB Niaga, serta AKR Korporindo. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama, yaitu emiten dengan kode saham AKRA yang dimiliki oleh AKR Korporindo. Jadi AKRA hari ini dibuka di harga 4180 dengan rentang harganya adalah 4180 sampai dengan 4340 dan ditutup di 4290 atau menguat sebesar 130 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di Rp4.160. AKRA hari ini memiliki volume perdagangan itu adalah sebesar 89,15 miliar rupiah, di mana market cap daripada AKRA adalah sebesar 17,22 triliun. Dan hari ini, pada perdagangan hari ini, AKRA memiliki average price itu di harga Rp4293,7. Dan kalau kita perhatikan AKRA hari ini itu paling banyak diperdagangkan adalah di harga penutupan, yaitu di 4290 itu sebesar 34.251 lot dengan 996 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan market, itu posisi bid overnya, itu tampak di posisi bid itu antrian paling banyak itu ada di harga 4290 di sebesar 2.722 lot, dan di overnya sendiri itu antrian paling banyak ada di 4.340 itu sebesar 2.092 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi price diary daripada AKRA, itu tampak dalam 30 hari kumulatif up and down itu AKRA ditutup hijau itu sebanyak 11 kali dan ditutup merah sebanyak 10 kali. Dimana kalau kita perhatikan rentang harga daripada AKRA dalam 1 bulan terakhir adalah di 4030 sampai dengan 4450, dimana untuk year to date-nya sendiri rentang harganya ada di 4100 sampai dengan 4380. Dan asing sendiri tampak hari ini melakukan net foreign buy itu sebesar 26,47 miliar rupiah. Dan dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 35,64 miliar rupiah. Dan dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign buy itu sebesar 7,12 miliar rupiah. Dan kalau kita perhatikan AKRA itu secara key statistiknya itu tampak dari earning per share daripada AKRA tampak di kuartal ketiga ini tampak terjadi penurunan jika dibandingkan dengan kuartal 1, dan kalau kita bandingkan dengan kuartal ketiga di tahun yang berbeda itu tampak EPS daripada AKRA itu meningkat, ada pertumbuhannya setiap tahunnya. Dan kalau kita perhatikan secara valuasi itu tampak AKRA ini memiliki price earning ratio-nya ini agak sedikit tinggi itu sebesar 16,21 kali, dan price book value ratio-nya juga agak tinggi itu hampir 2 kali yaitu 1,91 kali, dan tampak dividend yield daripada AKRA adalah sebesar 2,91%. Dan kalau kita perhatikan dari sisi profitability daripada AKRA itu tampak NPM-nya itu hanya di bawah 2 digit, itu hanya 1 digit, di mana sebesar 4,62%, sedangkan ROE-nya ini cukup lumayan bagus, itu di atas 10%, itu 11,77%. Dan kalau kita perhatikan secara debt equity ratio ini tampak sedikit di atas dari rata-rata, itu di mana hutang yang dimiliki oleh AKRA tampak lebih besar dari modal yang dimilikinya. Dan kalau kita lihat secara quick ratio ini tampak perlu sedikit diperhatikan karena untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya itu tidak bisa terpenuhi dengan aktiva lancar yang mereka miliki.
Sehingga secara fundamental itu kalau dilihat secara likuiditas ini tampak kurang begitu menarik, dan profitability-nya juga itu so-so, kan tetapi kalau dilihat dari valuasinya ini sudah cukup agak mahal. Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada AKRA, itu tampak kalau kita perhatikan di tanggal 7 Januari ini, itu bandar detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker ini sedang melakukan normal distribution, top 3 broker dalam posisi big distribusi, dan top 5 broker ini sedang melakukan small distribusi, di mana broker AK adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp4.301 dan broker LG adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita lihat dalam perkembangan 1 minggu terakhir, itu tampak bandar detektor untuk emiten AKRA ini memberikan informasi bahwa top 1 broker maupun top 5 broker ini posisinya adalah netral, sedangkan top 3 broker ini sedang melakukan small distribusi, di mana secara general dalam 1 minggu terakhir itu tampak broker sedang melakukan distribusi, di mana kembali broker BK adalah sebagai top net buyer-nya itu di harga Rp4.209 dan broker LG adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita perhatikan secara MACD ini tampak baru saja terjadi perpotongan, di mana garis daripada MACD ini menolak untuk berpotong turun, jadi memantul ke atas. Dan kalau kita perhatikan juga histogram ini tampak hijau tebal dan bergerak menjauhi angka 0, sehingga kemungkinan tren akan bergerak ke atas. Dan hal ini juga didukung oleh stokastik yang baru saja terjadi Golden Cross di hari kemarin dan terkonfirmasi Golden Cross hari ini, di mana juga kalau kita perhatikan dari sisi volume itu tampak terjadi lonjakan volume yang cukup lumayan bagus, sehingga terkonfirmasi dari 3 buah indikator MACD, stokastik, dan volume ini memberikan sinyal yang lumayan bagus. Dan kalau kita perhatikan secara EMA-nya juga itu tampak hari ini EMA 20 ini berusaha memotong untuk EMA 50, dan juga tampak di sini EMA 5, 8 dan 13 juga bergerak untuk memotong EMA 50, sehingga dalam jangka pendek maupun middle trend ini tampak tren akan bergerak ke atas. Dan kalau kita perhatikan dari support trend line ini masih bergerak di atas support trend line, kemungkinan harga akan masih tetap bergerak ke atas, dan terjadi ujian di sini di resisten untuk dari Fibonacci retracement itu tampak di angka 78,60%. Jika ini berhasil tembus, maka AKRA ini akan segera menuju ke 4450, dan kalau bullish sekali ini kemungkinan akan bergerak ke 4720. Dan support yang dimiliki AKRA itu bagi kami adalah di 4150 sebagai support pertama, dan kemungkinan kalau bagi kami daerah belinya untuk lebih aman itu adalah di sekitaran 4150 sampai dengan 40650. Akan tetapi kalau cuan mania ingin mencoba tes lot kecil ini bisa masuk sedikit, dan kalau terkonfirmasi tembus di 4350 kemungkinan AKRA akan bergerak ke atas. Dan selanjutnya kita akan beralih ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh BNGA, itu Bank CIMB Niaga. Jadi kalau kita perhatikan BNGA atau Bank CIMB Niaga hari ini tampak itu dibuka di harga 970 dan rentang harganya adalah di 965 sampai dengan 980, dan ditutup di 975 atau menguat hanya 5 poin jika dibandingkan dengan harga di penutupan hari kemarin yang di Rp970. Dan kalau kita lihat BNGA hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar Rp3,02 miliar, di mana market cap daripada BNGA adalah sebesar 24,5 triliun. Dan hari ini tampak BNGA itu diperdagangkan
memiliki rata-rata harga yaitu di harga Rp971,2. Dan kalau kita perhatikan pada saat perdagangan hari ini itu tampak BNGA paling banyak diperdagangkan di harga 970, itu sebesar 23.017 lot dengan 305 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan market itu tampak di posisi bidnya itu jauh lebih besar daripada posisi offernya, di mana di posisi bidnya sendiri itu antrian paling banyak ada di harga 960 itu sebesar 17.855 lot, dan di offernya sendiri itu antrian paling banyak ada di harga Rp980 itu sebesar 4.145 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi analitik untuk melihat price diary daripada BNGA, tampak BNGA itu ditutup merah sebanyak 11 hari dan ditutup hijau hanya sebanyak 5 kali dalam 30 hari kumulatif up and down. Dan kalau kita perhatikan rentang harga daripada BNGA itu tampak dalam 1 bulan terakhir itu rentang harganya ada di 950 sampai dengan 1000, sedangkan dalam 1 tahun terakhir itu rentang harganya itu ada di 825 sampai dengan Rp1.245. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign buy itu sebesar Rp217,29 juta di emiten BNGA hari ini. Dan dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale itu sebesar Rp852,71 juta, di mana dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale sebesar Rp25,89 miliar. Dan kalau kita perhatikan dari sisi key statistik daripada BNGA itu tampak setelah naik di kuartal kedua itu tampak earning per share-nya turun di kuartal ketiga. Dan kalau kita perhatikan dari kuartal ketiga yang sama di tahun sebelumnya itu tampak dalam 3 tahun terakhir earning per share di kuartal ketiga ini adalah yang paling tinggi. Dan kalau kita perhatikan juga dari dividend paid out ratio-nya itu adalah sebesar 55,08% di tahun kemarin, di mana dividen yang dibagikan itu adalah per lembar sahamnya hanya sebesar Rp44,06. Dan kalau kita berpindah untuk melihat valuasi daripada BNGA itu tampak BNGA memiliki price earning ratio yang cukup lumayan tinggi atau sedikit mahal, itu sebesar 5,83 kali. Akan tetapi kalau dilihat dari price book value daripada BNGA itu tampak hanya sebesar 0,58 kali, dan di sisi lain dividen yield yang diberikan adalah sebesar 4,52% atau kalau boleh dikatakan saat ini lebih tinggi dari bunga deposito yang diberikan untuk jangka waktu 1 tahun. Sehingga bagi kami secara valuasi walaupun price earning ratio-nya ini cukup besar, kan tetapi secara valuasi ini masih untuk BNGA cukup murah. Dari sisi profitability-nya sendiri kalau kita perhatikan tampak untuk BNGA ini mampu memberikan net profit margin yang cukup lumayan bagus itu sebesar 19,42%. Dan dari return on equity-nya ini hampir menyentuh 10%, itu di 9,88%. Dan secara liquidity ini juga kalau kita perhatikan secara quick ratio itu maupun current ratio ini cukup lumayan bagus, yaitu sebesar 109,01%. Sehingga bagi kami kalau kami simpulkan secara fundamental ini BNGA ini masih layak untuk dikoleksi untuk jangka waktu lama, karena secara valuasi ini mampu secara valuasi masih cukup lumayan murah, dan secara NPM ini berhasil mencetak keuntungan yang cukup lumayan bagus. Dan kalau kita perhatikan dari sisi bandar detektor daripada BNGA itu tampak hari ini itu bandar detektor memberikan informasi untuk emiten BNGA bahwa top 1 broker, top 3 broker, dan top 5 broker ini sedang melakukan small distribution
di mana broker YP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 970 dan broker DX adalah sebagai top net seller-nya. Sedangkan dalam 1 minggu terakhir itu kalau kita perhatikan untuk BNGA itu tampak Bandar Detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker dan top 3 broker ini sedang posisinya adalah netral, sedangkan top 5 broker ini dalam posisi small distribution, di mana kembali broker YP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 974 dan broker DX sebagai top net seller-nya. Dari sisi MACD-nya sendiri ini tampak masih bergerak positif, di mana kalau kita perhatikan garis MACD ini masih bergerak di atas daripada garis signal dan tampak juga histogram ini dari warnanya ini mulai semakin pekat dan juga tampak bergerak masih di atas angka 0, dan kalau diperhatikan dari sisi stokastiknya itu tampaknya juga kemarin itu terjadi golden cross dan terkonfirmasi hari ini terjadi golden cross dan kemungkinan harga akan segera bergerak ke atas. Akan tetapi kalau dilihat dari volume harga daripada volume perdagangan daripada BNGA tampak hari ini itu masih berada di bawah rata-rata 20 hari terakhir, walaupun sedikit lebih bergerak naik jika dibandingkan hari sebelumnya. Dan kalau dilihat dari sisi EMA-nya, jadi kalau kita berbesar ini tampak EMA 5, 8 dan 13 ini sedang teruji untuk memotong EMA 13 jadi 5 dan 8, dan tampak hari ini candle atau harga ini sedang menguji dari EMA 20-nya, sehingga kalau kita lihat dari garis trend line-nya, jadi kalau dari support trend line ini masih bergerak sedikit di atas di atas dari garis trend line, sehingga kalau kita perhatikan untuk resisten untuk support ini yang perlu dihati-hati cuan mania perhatikan, jika masih bertahan di atas 960 ini kemungkinan BNGA akan memantul bergerak ke atas. Dan kalau kita lihat dari sisi resisten trend line, jika berhasil menembus resisten trend line, di mana dalam hal ini jika candle atau harga bisa menembus dari EMA 200, kemungkinan ini BNGA itu akan segera bergerak ke 1051, dan di sini kemungkinan akan terjadi sedikit koreksi. Jika dia memantul ke atas, tetap bergerak ke atas, maka BNGA akan menuju ke 1040 rupiah. Dan bagi kami sendiri untuk BNGA ini memiliki support di 950 dan support keduanya di 9300. Dan tetapi ini perlu diperhatikan bagi kami sendiri untuk masuk di BNGA ini adalah di kisaran harga 960. Kita akan mulai antri di sini, dan kalau tertembus di 950 ini kemungkinan kita akan melakukan cut loss. Dan untuk emiten yang ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah emiten dengan kode BSDE. Jadi kalau kita perhatikan Bumi Serpong Damai, itu tampak Bumi Serpong Damai itu hari ini itu tampak dibuka di harga 1030 dengan rentang harganya adalah 1030 sampai 1060, dan ditutup di harga 1040 atau menguat 10 poin jika dibandingkan dengan previous close yang di 1030 rupiah. Dan BSDE sendiri hari ini tampak memiliki volume perdagangan itu sebesar 21,23 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah 22,02 triliun, dan BSDE hari ini dalam perdagangan hari ini tampak memiliki average price itu di 1043,3 rupiah. Dan kalau kita lihat pergerakan harga daripada BSDE tampak dalam 3 bulan ini sudah mulai terjadi sedikit pullback, akan tetapi kemungkinan akan terjadi resisten kuat di 1055-an. Jadi di sini kalau berhasil tembus kemungkinan BSDE akan segera meluncur ke atas. Dan kalau kita perhatikan BSDE di hari ini tampak paling banyak
diperdagangkan adalah di harga penutupan, yaitu di 1040, itu sebesar 71.847 lot dengan 447 kali transaksi. Dan kalau kita lihat dalam saat penutupan pasar, itu tampak di posisi bidnya, itu antrean paling banyak ada di harga 1030, itu sebesar 27.515 lot, dan di overnya sendiri itu tampak antrean paling banyak ada di harga 1060, itu sebesar 12.447 lot. Dan kalau kita berpindah ke price diary daripada BSDE untuk melihat pergerakan kumulatif harga dalam 30 hari up and down, itu tampak BSDE ini ditutup hijau itu hanya sebanyak 8 kali dan ditutup merah sebanyak 12 kali. Dan kalau kita lihat pergerakan harga daripada BSDE dalam 1 bulan terakhir adalah di 990 sampai dengan 1080, dan dalam 1 tahun terakhir itu pergerakannya adalah di 885 sampai dengan 1360 rupiah. Dan asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 1,46 miliar rupiah, di mana dalam 1 minggu terakhir asing tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 2,16 miliar rupiah, di mana untuk 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 13,51 miliar rupiah di emiten BSDE. Dan kalau kita berpindah ke key statistik daripada BSDE, itu tampak dari EPS-nya, kalau kita perhatikan dalam 2021 itu tampak terjadi penurunan di kuartal ketiga, dan kalau kita bandingkan dengan kuartal ketiga yang sama di tahun kemarin, juga tahun ini tampak terjadi penurunan, di mana kalau kita perhatikan secara valuasi, itu tampak BSDE itu memiliki price earning ratio cukup lumayan tinggi di 17,74 kali, akan tetapi dari sisi PBVR-nya atau price book value ratio-nya ini masih cukup murah, akan tetapi kalau kita perhatikan di sini BSDE ini tidak memberikan dividen. Dan secara profitability juga itu tampak net profit margin daripada BSDE itu sebesar 18,01%, dan return on equity-nya itu hanya sebesar 4%, sehingga kalau kita perhatikan dari return equity ini bisa disimpulkan dari sisi direksi ini tidak begitu mampu secara maksimal di dalam menjalankan operasionalnya. Yang cukup lumayan menarik ada secara liquidity, BSDE cukup lumayan kuat, di mana debt equity ratio-nya itu hanya sebesar 79,62%, dan quick ratio daripada BSDE itu adalah sebesar 163,14%. Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada BSDE untuk melihat pergerakan bandar, itu tampak hari ini top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan small akumulasi, di mana broker CC adalah sebagai top net buyer-nya di harga 1044, dan broker SQ adalah sebagai top net seller-nya. Dan dalam 1 minggu terakhir itu kalau kita perhatikan itu tampak bandar detektor ini memberikan informasi bahwa top 1, top 3, dan top 5 broker ini kompak posisinya adalah netral, akan tetapi secara general itu tampak broker sedang melakukan distribution, di mana broker DH adalah sebagai top net buyer-nya di harga 1032, dan broker AK adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi MACD ini tampak kalau kita perhatikan ada sedikit tidak begitu menarik. Karena kalau dilihat dari sisi histogram ini tampak warna histogram mulai memudar, dan tampak juga dari garis MACD sedikit bergerak mendekati garis signal, akan tetapi kalau kita perhatikan dari sisi stokastik ini tampak hari ini sedang berusaha untuk terjadinya golden cross, akan tetapi hal ini tidak didukung oleh volume daripada perdagangan BSDE yang lebih rendah dari hari kemarin, dan walaupun tampak volume hari ini itu masih sedikit di atas rata-rata dalam 20 harinya.
Dan kalau kita perhatikan dari sisi EMA-nya sendiri, itu tampak EMA 5, 8, dan 13. Itu tampak kalau kita perhatikan EMA 5 tampak bergerak ke bawah untuk memotong EMA 50 dan secara short term ini tidak begitu menarik untuk DSDE, akan tetapi kalau kita lihat tampak hari ini harga sedang berusaha untuk menguji EMA 20 dan EMA 50. Dan bagi kami sendiri untuk BSDE, kalau kita perhatikan secara Fibonacci-nya itu tampak kalau masih bisa bertahan terus di atas 1015, ini kemungkinan BSDE akan segera menguji di 1055, sehingga resisten pertama kami adalah di 1070 dan resisten kedua ada di 1105, sedangkan support BSDE sendiri bagi kami itu ada di 1010 sebagai support pertama dan support keduanya ada di 990 rupiah. Jadi demikianlah analisa rekomendasi 3 buah saham yang bisa kami sampaikan, yaitu emiten yang dimiliki oleh AKR Korporindo, kemudian Bank CIMB Niaga, serta Bumi Serpong Damai. Itu semoga bisa menjadi acuan bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini kami sekali lagi tekankan dan ingatkan, itu tampak IHSG ini masih galau, masih terjadi sideways yang kita kira akan terjadinya Januari effect, ternyata kita kena prank. Itu kembali IHSG bergerak dalam seharian itu seperti kereta luncur di penutupan minggu kemarin, dan hari ini agak sedikit menguat. Semoga kedepannya IHSG bisa mencapai all time high-nya kembali. Dan untuk cuan mania kami tegaskan juga agar di dalam melakukan membeli ataupun menjual, jadi sebelum cuan mania melakukan hal tersebut tolong dijalankan atau ditetapkan dulu money management serta trading plan-nya, sehingga itu lebih meminimalisir risiko cuan mania hadapi. Dan kami juga sampaikan di sini bahwa kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.